Selamat siang semuanya. Selamat Makasih siang. waktunya. Saya Ya. saya Novi dari kompas.com. Di sini udah ada Pak Nanang Nuryanto, guru kelas 5 SDN 021 Marangkayu. Di sini juga ada Selamat Bu sore, Pak Dwi Nana. Umiatun. Selamat sore. Di sini juga ada Ibu Dwi Umi dari SMP BPK Penabur ya, Bu. Mengajar kelas 7. Setuju. Lalu ada orang tua murid, Mas Fikriya Hidayat. Anaknya umur berapa, Mas? Kelas 4 SD sekarang. Kami khususnya mau mendengarkan suara dari para guru, juga orang tua murid. Bagaimana sih akhirnya kebijakan atau arahan study from home, pembelajaran jarak jauh sesuai edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 yang kurang lebih udah 1 bulan belakangan ini ya dijalanin sama guru-guru dan murid ini. Saya mau ke Pak Nanang dulu. Saya tahu ini Pak Nanang agak struggling karena katanya murid-muridnya ada beberapa yang tidak punya fasilitas dan akses gitu kan. Sampai akhirnya kendala pembelajaran jarak jauh pun terasa banget. Pak Nanang boleh dong cerita sedikit pada kami gimana sih akhirnya realisasi pembelajaran jarak jauh ini? Oke, terima kasih Bu Novi memberikan waktu dan kesempatan untuk saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya mengajar tentang kegiatan pembelajaran online jarak jauh. Tentunya penyebaran virus ini menyebabkan pembelajaran di sekolahan itu terhenti ya. Oleh sebab itu kami dari guru-guru setelah melihat imbauan dari pemerintah, kami mengadakan rapat di paguyuban kelas. Di paguyuban kelas itu menggunakan WA ya. Di dalam WA tersebut itu ada 20 wali murid atau 20 wali murid kami mengadakan rapat terlebih dahulu. Dalam rapat tersebut kami menanyakan kepada mereka terlebih dahulu opsi pembelajaran yang akan kami berikan kepada mereka. Yang pertama adalah secara online dan offline. Tentunya dari kegiatan pembelajaran ini mereka akan memilih ada 10 orang tua wali murid yang siap untuk pembelajaran online. Sementara sisanya itu tidak siap untuk pembelajaran online. Kenapa? Karena ada 4 kategori di sana. Yang satu anak orang tua itu mempunyai HP Android tapi dibawa oleh orang tuanya sendiri untuk bekerja. Oke. Yang kedua itu adalah anak itu memang mempunyai HP sendiri Android tapi tidak jadi masalah kalau itu. Terus kemudian ada yang mempunyai HP Black Center, kalau di sini namanya Black Center atau HP. Apa itu, Pak? HP yang kayak gini biasa itu HP yang kayak HP gini aja Black Center. Yang benar-benar cuma gitu. Bisa SMS sama telepon ya, Pak? Iya, yang hanya bisa SMS dan kepingin belajar secara online itu sangat besar. Terus yang terakhir adalah anak yang memang benar-benar orang tuanya itu tidak bisa apa-apa, yang memang kesadarannya kurang, kita harus memang benar-benar memotivasi pembelajaran. Oleh sebab itu saya mengadakan sistem pembelajaran 2, yaitu online dan offline. Nah, secara online ini tidak ada masalah, cuma dalam pembelajaran ini 1 hari itu saya melakukan 1 pembelajaran. Kenapa saya gunakan 1 hari 1 kegiatan pembelajaran? Umpamanya hari Senin akan ada 1 mata pelajaran IPA tentang kegiatan pembelajaran awal. Itu 1 hari. Karena apa? Karena ada dari yang pembelajaran online yang HP-nya itu dibawa orang tuanya kerja. Sehingga nanti kalau dia pulang sekolah, pulang dari kerja, baru bisa diajarkan ke anaknya. Begitu. Jadi saya kasih dalam rentang waktu 1 hari untuk pembelajaran itu. Dan silakan bertanya kepada saya jika tidak tahu. Untuk yang online-nya itu, silakan bertanya kalau tidak tahu atau ada bantuan atau bagaimana, silakan. Saya akan siap untuk ditelepon atau menelpon Ibu. Nah, sementara untuk yang offline-nya, saya siapkan modulnya. Modul pembelajarannya sudah saya siapkan untuk offline, di mana modul pembelajaran itu sama dengan pembelajaran online. Sehingga disamakan ya, Pak? Ya. Disamakan. Halo, Bu? Ya, pembelajaran yang offline itu silabusnya gitu ya, Pak? Itu disamakan sama yang belajar online. Iya, betul sekali. Ini seperti ini. Oh, itu apanya? Ini adalah
modul pembelajaran untuk offline-nya. Jadi nanti offline sama online pembelajarannya sama. Jadi tidak ada kesenggangan antara online dan offline. Biasanya nanti kalau anak-anak bertemu atau bagaimanapun mereka, wih aku nih praktek, aku kok enggak. Bagaimana ini pembelajarannya kok beda gitu ya. Sehingga anak-anak kadang-kadang merasa cemburu atau minder, kamu kok belajarnya kayak gitu, kok beda sama saya gitu. Oleh sebab itu saya samakan sehingga nanti mereka mendapatkan hasil yang sama. Begitu juga dengan nanti pembelajaran saya juga tidak terfokus hanya satu titik aja. Kan di dalam pemerintah mencanangkan bahwa pembelajaran itu life skill. Selain life skill juga harus ada apa? Tidak mencapai tanda kutip tidak mengejar kurikulum. Tapi kami para dewan guru juga berpikiran bahwa kalau pembelajaran itu kan orang tua kan taunya rapot tuh ya Bu ya Pak. Taunya rapot harus terisi. Ada nilai. Nah, ada nilainya. Oleh sebab itu pembelajaran life skill yang kita guru adalah harus sinyalnya kan kita yang Oke, jadi terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar? Oke. Jadi KD kompetensi dasar yang saya ajarkan itu saya sesuaikan dengan pembelajaran online saya sehingga nilai-nilai nanti yang akan kita berikan itu dapat tercover semua masuk ke dalam raport. Apa pembelajaran ini berlangsung? Apakah ulangan itu diperbolehkan untuk pertemuan? Apalagi di tempat kami Google Form, pakai app segala itu mayoritas nggak bisa. Dan untuk anak-anak yang offline, tentunya saya datangin beberapa dari mereka untuk pembelajarannya. Sehingga mereka lebih paham dan lebih mengerti untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Ada kunjungan rumah yang saya lakukan. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena terkadang anak-anak itu, kalau sudah orang tuanya bekerja, anak-anak itu nggak terkopen di rumah untuk yang offline-nya. Sehingga kita tenaga ekstra untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi setidaknya kegiatan yang saya lakukan ini dapat berguna bagi saya dan berguna untuk anak murid saya. Sehingga anak murid saya terkadang ada orang tua yang merasa senang didatangin dan pulang itu saya dibawakan pakis atau dibawakan jagung karena rata-rata di sini adalah mereka orang tuanya beras sekarung Pak Nanang ya. Luar biasa kalau sekarangnya itu kerjasanya ya Pak. Iya, itu kemarin waktu kita di paguyuban kita rapat wali murid tuh ada orang tuanya curhat, Pak, saya ini bunyinya begini, Pak, saya ini cari makan aja susah, untuk beli pulsa aja susah. Jadi kan bagaimana rasanya kita sebagai seorang guru mendengar keluh kesahnya begitu, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini semuanya terbatas. Sehingga saya datangin rumahnya, saya tanyain kepada dia, Bu, gimana Bu? Offline aja, sehingga ibunya merasa terharu, anaknya diperhatikan. Itu merupakan satu konsep. Sebenarnya memang perlu bimbingan khusus atau untuk anak-anak yang di bawah yang tidak mampu itu untuk diperhatikan lebih. Mungkin pengalaman saya ceritakan buat Bapak Ibu tentang kegiatan kami. Sebentar, Pak Nanang. Ya. Sebentar, Pak Nanang. Kalau dari misalnya ada berapa siswa, ada berapa murid, Pak? Total yang Bapak ini. Di tempat saya, di kelas saya ada 22. Nah, dari 22 itu berapa persen kira-kira yang ini kan belajar dari rumah ya? Apakah semua harus online atau daring gitu ya? Atau gimana? Apa berapa persentasenya yang dari 22 siswa murid itu? Ada kemarin ada online. Yang 12 siap online, 12. Sementara yang 10-nya tidak siap online. Yang 10 tidak siap online. Tetapi dia punya semangat untuk untuk mengikuti pembelajaran karena dia punya HP yang biasa aja untuk menelpon saya. Sehingga mau tidak mau saya kasih modul. Namun ada beberapa anak memang anak ini pekerja, maksudnya pekerja itu membantu orang tuanya di kebun, membantu orang tua mencari nafkah di hutan-hutan untuk mencari makanan. Itu tidak mau kita harus datangi ada 2 orang dengan kebutuhan khususnya. Begitu. Persentasenya seperti itu. Jadi yang saya datangin itu adalah yang 10 anak ini. Tentunya tiap harinya saya tidak datangi semua. Mungkin satu hari saya datangi 1 kalau ada permasalahan. Kemudian nanti saya telepon lagi, Bu, gimana Bu? Apa ada masalah? Kalau bilang, Pak, ini saya nggak bisa, Pak. Jadi tolong Pak bisa datang untuk bantu saya. Oh silakan, saya akan datang ke sana membantu. Kan kemampuan orang tua untuk memahami sebuah materi kan tanda kutip kan terbatas ya Ibu ya. Terkadang mereka harus
perlu bantuan ya. Oleh sebab itu kalau kita jelaskan lewat HP, tentunya mereka akan nanti salah paham dan miscommunication. Karena memang harus sehingga begitu Pak. Itu Pak Nanang tuh setiap hari ya kayak gitu ya? Atau bagaimana? Karena dari yang saya baca dari surat edaran Menteri itu kan yang menanggapi tentang bagaimana proses belajar dari rumah menghadapi masa pandemi virus corona atau COVID-19 ini, yang saya baca dari surat edaran itu adalah artinya diberi kesempatan kepada orang tua atau kepada murid untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar rumah mereka gitu kan untuk sebagai proses pembelajaran begitu ya. Nah, saya khawatir ini nih, belajar dari rumah ini justru membuat kesenjangan sosial semakin lebar gitu loh. Artinya mereka yang punya, mereka yang kaya nggak masalah, tapi mereka yang tidak punya fasilitas, akses dan segala macam justru akan tertinggal begitu loh. Saya khawatir di situ gitu kan. Gimana Pak Nanang siasati seperti itu? Betul sekali Pak Fikri. Kesenjangan itu terasa sekali pada saat saya mengadakan kunjungan ke tempat sekolah, ke tempat wali murid saya, tempat anak-anak pada saat pembelajaran itu. Dan makanya oleh sebab itu saya berusaha untuk membuat sebuah modul yang pembelajarannya sama. Di mana itu nanti kalau seandainya orang tua bingung, itu saya bimbing bersama. Modul pembelajaran ini sama dengan online dan offline. Kemudian di dalam surat edaran seperti yang Bapak Fikri katakan bahwa memanfaatkan benda-benda yang di sekelilingnya. Benar sekali Pak. Jadi dalam kegiatan pembelajaran saya menggunakan metode pembelajaran mikir yang ada dari Tanoto Foundation, di mana pembelajaran itu life skill-nya itu dikeluarkan semua, di mana anak itu belajar untuk berani berkomunikasi, berani berbuat apa, untuk menyampaikan ide, berani untuk memanfaatkan benda-benda yang ada di sampingnya untuk pembelajarannya. Tentunya seorang guru harus cerdik dengan tanda kutip bahwa pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan KD yang akan diisi dalam rapot. Rugi kan kalau kita memberikan pembelajaran tapi tidak sesuai dengan KD pembelajaran. Takutnya nanti di rapot asal tembak aja. Nah ini takutnya pada saat pendek seperti ini karena guru malas, akhirnya sistem nilainya tembak aja, dor selesai, bagi rapot dengan senyum manis depan guru, anak Anda aman gitu. Itu yang perlu diwaspadai juga. Padahal dalam surat edaran itu tidak ditarget nilai gitu kan? Iya benar. Benar sekali, memang tidak ditarget nilai, tapi kan orang tua taunya nilai, Pak. Betul. Orang tua taunya nilai. Kalau seandainya tetap harus ada yang diisi gitu ya Pak Nanang ya? Iya, Terus nanti kalau pembagian rapot diisi apa coba? Rapotnya dikasih orang tua diisi apa? Kan pasti ada nilainya yang dikasih. Oleh sebab itu pembelajaran kita di sini tantangan buat seorang guru untuk apa? Untuk memberi pembelajaran yang ada life skill-nya, kemudian sesuai dengan pembelajaran KD, tapi KD-nya itu tidak semua materi Pak Bu ya. Jadi cari materi yang sesuai dengan materi yang mengandung life skill. Contoh dalam satu KD itu kompetensi dasar itu ada materi dan ada kompetensi yang akan dia capai. Nah, jadi KD itu kurikulum dasar ya Pak Nanang? Kompetensi dasarnya, dasarnya. Ya, jadi dalam kompetensi dasar itu kan ada kompetensi yang akan dia capai. Nah, yang dia capai itu kan dari materi-materi yang banyak itu. Cari salah satu materi yang menarik, yang berhubungan dengan kehidupan langsung. Itu yang kita ambil dan itu yang akan kita masukkan nilainya, seperti itu. Jadi seorang guru tuh harus cerdik untuk bisa memfasilitasi atau memfasilitasi apa yang ada. Jadi orang tua itu terpenuhi dengan keinginannya, yaitu anakku punya nilai dan dapat dia lihat. Terus dari pemerintah juga dia dapat menjalankan di mana life skill-nya serta pembelajaran yang terarah sehingga kita ini dapat berjalan seiring. Kalau hanya kita belajar life skill aja tapi kita tidak memanfaatkan itu, nanti orang tuanya yang timpang. Kok nilai anak saya nggak ada? Terus bagaimana? Terus kita mau jawabnya bagaimana pembelajaran itu? Jadi sebenarnya harus balance lah antara itu semua. Disitulah tantangan buat guru untuk berpikir kreatif untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dalam kondisi seperti ini yang membosankan. Gitu. Pak, kalau saya tangkap yang tadi yang kata Mas Fikri ini, maksudnya
penekanan guru utamanya yang kayak tadi Pak Nanang bagi di awal nih untuk apa ada meeting di WhatsApp group gitu kan. Terus abis itu penekanannya sepertinya daring gitu Pak. Ada penekanan sepertinya komunikasi dilakukan daring, pembelajaran dilakukan daring. Padahal kalau kita lihat dari surat edarannya sepertinya tidak harus daring gitu. Kira-kira programnya apa sih Pak kalau misalnya sudut pandang guru nih selain daring, program belajar jarak jauh tuh yang seperti apa gitu. Terus kerjasama dengan muridnya tuh bagaimana kalau tidak lewat daring? Apakah mungkin gitu Pak? Kalau pembelajaran tidak lewat daring dengan jarak tempuh rumah yang jauh, itu kayaknya nggak mungkin ya kalau pembelajaran daring, kecuali kalau umpamanya memang mau tatap muka, tapi kan kita dibatasi untuk tatap muka bersama muridnya. Nggak boleh mengumpulkan murid dalam satu tempat atau satu sekolah. Jadi mungkin kalau umpamanya kita mau, buatlah kelompok kecil-kecil, mungkin bisa kalau kelompok kecil-kecil jaga jarak, di mana dalam kelompok kecil itu terdiri atas 2 atau 3 murid bergantian untuk datang. Rencananya saya coba untuk menerapkan itu, cuma saya masih terkendala dengan keadaan karena masih berkonsultasi dengan beberapa orang tua murid gitu. Kalau menurut saya untuk kegiatan itu seperti itu Mbak. Kalau kegiatan daringnya itu saya rasa tidak ada deh kalau nggak selain daring itu, karena kita dilarang mengumpulkan massa terlalu banyak. Kalau membuat kelompok-kelompok kecil mungkin bisa, tapi perlu konsultasi lagi lebih dalam ke orang tua, wali murid. Karena takutnya nanti ada miss atau gap di antara kita, akhirnya terjadi perkataan. Gitu. Menurut saya begitu, Mbak. Nah, ini ada Ibu Dwi nih. Tadi itu sempat terputus nih. Iya. Gimana? Gimana Bu Dwi? Bisa lanjut cerita? Bisa. Boleh. Maaf ya, maaf sinyal mungkin agak ini. Nggak tahu kenapa tiba-tiba. Ini salah satu tantangannya sebenarnya. Maklum itu tantangannya. Justru ini, Ibu, gitu kan. Gimana Bu Dwi? Gimana? Saya tuh pengen dengar apa suka duka. Ini kan ada representasi, mungkin bukan representasi ya, mewakili paling tidak ibu guru yang di ibu kota dan di daerah. Nah, Ibu Dwi yang mewakili yang di ibu kota. Bagaimana sih suka duka? Atau ada keluh kesah mungkin gitu loh. Saya juga pengen mendengar sebenarnya gitu ya. Gimana, silakan Bu Dwi. Ya, sebenarnya gini, kalau dibilang keluh kesah, dibilang enggak, kalau di kota gitu ya, tadi aja pakai Zoom aja langsung ada sinyalnya kurang, itu sebenarnya salah satu tantangannya. Itu tapi, kebetulan kota ya? Ini di kota betul, ya? Di kota begitu. Sinyal aja hilang-hilang begitu. Jadi kalau kami kebetulan ada dijadwalkan khusus gitu ya. Dijadwalkan khusus, misalnya saya kebetulan mengajar fisika, mata pelajaran fisika, jadi kami dijadwalkan, saya mendapatkan jadwal di hari Rabu misalnya, jam 8 sampai jam 9. Maka saya harus kontrol betul anak-anak sudah join atau belum di daring yang saya laksanakan di jam itu. Nah, ya tetap aja banyak tantangannya juga. Kalau tadi Pak An kan kalau misalnya nggak bisa beli pulsa, ya harus harus mengunjungi anak-anak begitu ya. Kalau saya kadang-kadang ada anak yang belum join, maka saya harus telepon. Kalau saya ke wali kelasnya, misalnya wali kelas tidak merespon, ya saya harus telepon langsung ke anaknya. Kadang-kadang saya harus telepon langsung ke orang tuanya jika saya punya nomor handphone orang tua. Anak ini bagaimana, kenapa belum mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Kadang-kadang namanya anak gitu ya di rumah, saya belum bangun, ayo cepat lakukan gitu. Kemudian pada saat mengumpulkan tugas juga seperti itu, ayo deadline-nya jam sekian, silakan di-submit, silakan dikerjakan tugasnya dengan baik gitu. Kemudian kalau misalnya jadi pada saat saya harus kerja di rumah, harus mengajar, ya handphone saya harus benar-benar aktif 24 jam. Kapanpun mereka bertanya, saya harus siap menjawab pertanyaan mereka. Itu memang komitmen kami, ya khususnya saya sebagai guru. Kalau dibilang saya harus memilih, ya saya lebih senang tatap muka. Mungkin Pak An juga sama gitu ya, lebih senang tatap muka, melihat anak secara langsung. Anak ini sedang ngapain sih, begitu ya. Kalau anak nggak bisa kan kita bisa lihat
muka mereka nggak bisa itu seperti apa. Nah, kalau kita di rumah seperti ini, daring kan kita nggak bisa lihat secara langsung. Gitu. Memang kita juga difasilitasi untuk misalnya dengan Zoom, dengan Google Meet gitu ya. Kita bisa. Tapi ya kalau saya secara pribadi sebagai seorang guru, ya merasa masih kurang begitu karena belum melihat secara langsung, tidak ada kedekatan emosional lah ibaratnya seperti itu. Kemudian kalau memberikan tugas, karena kita terbiasa kultur itu masih terbiasa tatap muka begitu ya, gitu ya. Jadi ya betul ya, paling tidak kalau tatap muka itu kan kita bisa lihat ekspresi mereka gitu. Kemudian kalau mereka mengerjakan sesuatu berhasil, mereka juga bisa, saya berhasil begitu ya. Kalau ini kan mungkin mereka teriak di rumah, kita nggak tahu gitu ya. Kemudian kalau tugas-tugas, ya kemudian tugas-tugas, kalau saya memberikan tugas kan kita ada KI 3 dan KI 4 ya untuk keterampilan dan untuk pengetahuan. Untuk KI 4 pengetahuan keterampilan, saya biasanya meminta mereka untuk membuat tugas gitu ya. Nah, kadang-kadang tugas itu juga mereka maksudnya. Maaf, Bu, KI 3 itu adalah kompetensi inti 3, itu adalah penilaian pengetahuan gitu ya. Kemudian KI 4 itu adalah kompetensi inti 4, yaitu penilaian keterampilan. Jadi misalnya kalau pengetahuan itu kan kita harus tahu pengetahuan anak, misalnya materi fisika tentang tata surya. Ya, pengetahuan mereka seperti apa, sampai di mana kompetensi yang mereka dapat. Kemudian kalau KI 4 keterampilan mereka, misalnya mereka membuat miniatur tata surya di rumah, seperti itu. Misalnya membuat gambar atau membuat miniatur. Nah, kadang-kadang karena mereka juga masih terbiasa ketika mengerjakan tugas itu kan, mereka pengennya yang, ya saya harus bikin miniatur, saya harus beli bola-bola misalnya, ya bola-bola supaya bagus. Nah, saya harus keluar rumah. Begitu, mereka masih berpikiran seperti itu. Mereka berpikir beralasan, Bu Dwi, saya belum bisa mengerjakan tugas karena mama saya belum bisa beliin alat ini, belum bisa beliin bahan yang akan saya pakai gitu. Kadang-kadang mereka akan hubungi saya. Kemudian saya bilang begini, carilah di rumah yang bisa dipakai untuk menyelesaikan tugas. Misalnya di rumah artinya kan ada distimulus buat pakai yang ada di rumah ya, Bu Dwi ya. Yang ada di rumah, betul. Misalnya pakai kertas lah, kertas bekas digulung-gulung, kan itu kan menjadi bulatan. Kemudian kalau misalnya nggak ada cat ya bisa aja pakai kertas lipat yang warna atau kertas HVS yang warna-warni, diwarnain lah itu. Memang ya kita tetap harus membimbing mereka meskipun mereka di rumah. Kadang-kadang ada orang tua juga yang mungkin masih tetap harus bekerja, jadi mereka tidak ada yang mendampingi. Itu juga jadi tantangan buat kita. Nah, saya pengen mendengar sebenarnya para ibu guru itu kan tetap diminta memantau tugas-tugas mereka ya, mengumpulkan tugas-tugas mereka, itu wajib ya, Ibu Guru ya, Pak Guru ya, Pak Nanang dan Ibu Guru ya. Wajib ya, mereka harus mengumpulkan tugas. Bagaimana caranya dengan kondisi tugasnya tuh tugasnya itu selama ini akhirnya lebih ke tugas-tugas praktek gitu ya? Atau bagaimana? Sebenarnya ada juga. Ya, nggak apa-apa, Ibu Dwi. Kalau saya kemarin biasanya kan kalau materi home learning itu saya membuat video yang interaktif gitu ya. Kemudian di video itu ada materi, kemudian saya bisa sampaikan materinya itu seperti apa. Karena memang daring, jadi waktunya memang tidak banyak supaya mereka juga bisa memahami pembelajaran yang saya berikan. Kemudian setelah itu saya kasih latihan soal. Nah, latihan soal itu mereka akan kerjakan di buku tulis mereka, itu juga untuk merangsang supaya mereka juga tetap bekerja, tangan bisa bekerja, mata bekerja, mulutnya bekerja ketika menuliskan. Kemudian mereka juga bisa pakai untuk belajar nantinya, ya. Jadi tidak hanya sia-sia ya sudah ngerjain tugas selesai, terus mereka kumpulkan tugas itu hilang begitu saja, tapi itu tercover, jadi itu bisa menjadi portofolio untuk mereka. Kemudian mereka akan submit di Google Classroom
Kemudian mereka akan submit di situ. Jadi saya akan melihat misalnya si A sudah mengerjakan atau belum. Mereka mengerjakannya telat atau tidak, saya akan bisa lihat. Setelah itu saya akan berikan feedback. Jawaban mereka benar atau tidak, atau ada yang salah atau tidak. Jadi bukan hanya semata-mata mereka ngumpulin tugas, dapat nilai, selesai. Tidak seperti itu. Jadi sekali lagi ini berarti ada strukturnya ya, ada fasilitas. Ya, betul. Tetap melalui internet, menggunakan teknologi internet. Nah, betul. Bagaimana dengan Pak Nanang begitu ya? Ya, oke. Kalau saya justru itu saya salut sekali dengan Pak Nanang, salut sekali. Ngumpulin tugasnya bagaimana? Apakah harus diteleponin satu-satu begitu kan? Apakah harus didatangin lagi gitu kan? Ya, pembelajaran kami kan secara online. Kalau secara online itu kan kami matematika tentang apa menghitung luas balok. Nah, jadi saya sarankan kepada mereka untuk mencari bangunan balok seperti ini untuk diukur panjang, lebar, dan kelilingnya. Setelah itu dia ukur, dia tempelkan, jadikan sebuah di karton. Setelah itu dia akan mempresentasikan dalam sebuah video. Setelah dia mempresentasikan dalam video, berarti kan dia sudah memahami apa yang dia kerjakan. Presentasinya itu adalah keterampilannya. Dan hasil yang dia buat ini adalah pengetahuannya. Jadi itu untuk dalam itu. Sehingga videonya dia kirim ke saya, kemudian itu hasilnya ini dia foto, dia kirim juga ke saya dalam chat pribadi. Saya nggak masukkan dalam chat paguyuban, karena di chat paguyuban nanti biasanya anak-anak menyontek, ya. Jadi chat pribadi, ya. Di chat pribadi sendiri, terus saya kasih feedback. Kalau seandainya benar jawaban, saya kasih feedback, saya kasih motivasi, saya kasih semangat untuk kegiatan pembelajaran. Dan kegiatan ini berlangsung sehari, karena keterbatasan orang tua dan HP yang dimiliki oleh orang tua bukan ke anak. Dan karena itu, kalau untuk kegiatan offline yang saya lakukan, di dalam modul yang saya buat ini, di sini ada tugas-tugasnya. Nah, di dalam tugas-tugasnya itu, contohnya tadi seperti membuat dari balok ya. Nah, mereka buat aja dulu di rumah. Setelah membuat dari rumah balok itu, dia simpan, kemudian saya akan datang ke rumahnya untuk mengambil tugas tersebut. Atau bahkan ada beberapa dari murid saya datang ke rumah saya untuk mengantarnya tanpa saya harus datang ke sana. Bilang, Pak, kelamaan Bapak datangnya, katanya. Biar saya antar ke sini aja. Kemudian saya antar, terus saya tanya, adik jelas ini apa jelaskan ke depan Bapak untuk kegiatan adik dalam pembelajaran tentang menghitung bangun ruang ini. Terus dia jelaskan depan saya. Secara otomatis saya akan mengambil keterampilannya dan pengetahuannya. Dan ini modul ini berlaku hanya seminggu, untuk seminggu aja. Dan seminggu nanti akan ada kegiatan lain. Jadi mereka Jadi Pak Nanang bikin modul untuk mingguan gitu ya Pak Nanang ya? Iya, betul sekali, mingguan modulnya. Jadi dalam seminggu itu yang mana sih yang orang tua belum paham dalam seminggu, dalam materi seminggu itu, yang mana sih mereka tidak paham, yang mana sih mereka itu perlu bantuan, dia suruh nelpon aja ke saya atau nanti saya datang ke sananya, ke rumahnya. Biasanya ada orang tua langsung nelpon, Pak, tolong jelaskan modul ini. Oke, saya akan ke sana, Bu, saya akan jelaskan begitu. Jadi selain saya dan untuk kunjungannya bukan rutin sih Mbak ya. Dalam satu hari itu saya mungkin kunjungin satu orang aja. Tergantung dari daya tangkap anak itu sendiri. Terkadang kan ada anak yang mempunyai daya tangkap yang kurang nih, perlu ekstra. Dalam satu hari aja saya kunjungi satu anak aja sudah kewalahan ya. Karena terkadang anak-anak itu kan dalam pembelajaran itu ada rasa bosan. Jadi bagaimana kita menghiburnya? Apalagi anak yang saya kunjungi itu anak-anak yang di bawah kemampuan yang perlu bimbingan ekstra. Di mana dia itu kontrolnya perlu diketatkan lagi untuk kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi seperti itu sistem saya. Jadi ada ya. Yang disamperin itu kemudian didampingi belajar itu biasanya satu anak itu berapa lama waktunya? Ya itu. Saya memastikan Bu ya berapa lama tergantung daya tangkap anak itu. Kalau daya tangkap anak itu cepat, paham, alhamdulillah, berarti saya kerjanya ringan. Tapi kalau seandainya daya tangkapnya kurang, saya perlu ekstra lagi membimbingnya. Mungkin 2 jam atau 3 jam ya. Sekitar paling sedikit 2 jam tuh. Oh, paling sedikit 2 jam, oke. Ya, karena datang, memberikan ngobrol dulu dengan orang tuanya, biasa basa-basi dengan orang tuanya, Bu, gimana Bu pembelajaran, bagaimana anaknya ini. Kita tanya dulu emosionalnya, psikologisnya anak itu bagaimana. Kalau sudah siap, maka kita akan belajar. Biasanya anak itu kalau umpamanya nggak mood, walaupun kita kasih pembelajaran bagaimanapun, nggak masuk. Gitu. Seperti itu, Bu.
Berapa jauh itu Pak Nanang? Jarak dari rumah Pak Nanang sampai ke rumah anak-anak. Boleh tanya ya Mbak Novi ya? Boleh dong. Nggak apa-apa. Saling. Kita ngobrol. Berapa jauh itu? Rata-rata. Kalau jauhnya sih nggak terlalu jauh sih Bu, dekat-dekat aja. Yang paling jauh itu 5 km aja. Paling jauh 5 km. Lumayan ya. Cuma yang lainnya karena jaraknya paling jauh itu 5 km, antara 3 dan 5. Itu pun harus saya tempuh dengan menggunakan sepeda motor. Kadang ada juga ya jalan yang belum diaspal kan. Maklum kan kelapa sawit sama karet. Perkebunan kelapa sawit sama perkebunan karet. Jadi ya perlu tantangan juga gitu. Tapi ya intinya pembelajaran keikhlasan kita untuk memberi bimbingan kepada mereka. Setidaknya apa yang kita lakukan itu berguna bagi dia dan berguna bagi kita. Toh nanti ke depannya ada kenangan yang terukir dalam otak mereka bahwa oh ternyata guruku memperhatikan aku sedemikian rupa gitu. Jadi motivasinya itu lebih tinggi lagi gitu. Yang saya inginkan itu mereka mempunyai motivasi yang lebih tinggi sehingga mereka itu tidak putus sekolah untuk pembelajaran tersebut. Jadi yang saya tangkap bahwa saya sebagai orang tua murid, artinya di sini sekali lagi bahwa teknologi, akses dan fasilitas ini berperan sebenarnya di sini, begitu kan? Kalau dari Ibu Dwi bilang mereka mengumpulkan tugas lewat Google Classroom ya. Nah, ini kan sekali lagi bahwa itu adalah fasilitas dan akses ya. Nah, kemudian Pak Nanang harus menjemput tugas-tugas itu. Nah, dinamika ini yang akhirnya belajar dari rumah menjadikan sebuah tantangan tersendiri, dan ini sekali lagi saya khawatir ada kesenjangan di sini yang terjadi, begitu loh Pak Nanang. Begitu loh. Tapi ya mau gimana, ini adalah pandemi, wabah yang tidak bisa nggak bisa hindari gitu kan. Sekali lagi. Betul sekali Pak Fikri. Kegiatan seperti ini memang karena ini sebuah pandemi kan, berusahalah kita memberikan solusi kepada wali murid, kita berikan pandangan kepada mereka bahwa ini adalah sebuah pandemik Bu. Jadi kegiatan ini akan berlangsung, tapi kita tidak tahu kapan selesainya. Setidaknya kita bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan kegiatan ini bersama-sama. Karena tujuan kita kan orang tua dan guru itu sama, yaitu untuk membuat anak itu lebih paham, lebih terarah dan lebih terkontrol untuk sikap, pengetahuan dan keterampilannya. Jadi pemahaman inilah yang harus ditanamkan ke orang tua murid bahwa pandemiklah yang menyebabkan ini, harus kita lakukan pembelajaran seperti ini, dan jangan sampai orang tua itu menyalahkan gurunya, bahkan sampai menyalahkan bahwa gurunya itu makan gaji buta, atau mengatakan bahwa gurunya itu care sama muridnya. Tapi tanda kutip kan setiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda dan harus kita pahami itu. Itulah yang paling penting, toleransi dan tanggung jawab bersama untuk untuk bersama-sama menghadapi COVID-19 ini. Itulah yang paling penting, sehingga anak kita ini dapat tetap terlindungi dan dapat terbutuhkan semua kebutuhan pembelajaran yang harus dia hadapi. Nah, saya pengen tahu sih sebenarnya para murid ini kira-kira bagaimana, Pak Nanang, Ibu Dwi. Saya mungkin pengen mendengar dari Ibu Dwi. Mereka itu semangatnya bagaimana ya? Antusiasmenya ya. Antusiasme mereka di tengah proses belajar dari rumah ini bagaimana? Jangan-jangan mereka jadi kaum rebahan yang jadi gitu. Iya, betul. Atau gimana? Jangan-jangan mereka secara kualitas mereka akan boring gitu ya Bu. Akan menurun bagaimana gitu. Saya nggak mengerti bagaimana, karena pengalaman saya sebagai orang tua ya ini berat sekali di rumah gitu kan. Karena apalagi ini sekarang bulan puasa gitu ya. Untuk disiplin waktu itu berat sekali begitu loh. Saya sebagai orang tua dan untuk mengajak anak mendisiplinkan waktu biar tetap bisa belajar walaupun hanya di rumah begitu. Iya, iklimnya beda gitu, tetap iklimnya beda. Gimana Ibu Dwi? Jadi gini, ketika saya ditanya semangat apa tidak anak-anak, memang saya tidak bisa melihat 100% bahwa anak yang saya ajar itu semangat belajar. Pasti ada yang tidak.
bagaimana saya bisa tahu ada yang tidak gitu ya. Jadi ketika saya mengajar 100 dalam 1 jam, saya harus mengajar 108 anak karena 3 kelas yang saya ajar. Kemudian saya harus memastikan bahwa mereka sudah belajar, sedang proses belajar atau belum. Kemudian ketika mereka bertanya gitu ya, Bu Dwi, tugas ini, pertanyaan ini, nomor ini bagaimana ya, begitu ya. Kemudian saya akan jawab, oh coba jawabnya seperti ini. Saya kasih clue mereka supaya mereka terangsang untuk menjawab soal yang saya berikan. Nah, biasanya di akhir chat saya begitu ya, saya akan bertanya ke mereka, bagaimana hari ini kalian? Semangat atau kalian bosen di rumah? Ya bosen sih, begitu ya. Kemudian mereka akan cerita gitu. Kemudian bosen sih di rumah terus, tapi ya mau bagaimana lagi, memang keadaannya begini. Terus kalau mengerjakan tugas bagaimana? Iya, kadang-kadang saya sampai malam ngerjainnya. Kenapa bisa sampai malam? Karena saya menunda-nunda pekerjaan yang harus saya lakukan di jam itu. Itu Dan kadang penyakit mereka yang saya rasakan juga. Iya, betul. Saya juga orang tua. Oh, Pak Fikri ya. tugasnya Saya menumpuk. juga orang tua. Jadi combo ya, combo. Iya, combo. Saya guru iya, orang tua juga iya. Jadi saya juga harus bagi-bagi gitu. Bagaimana mengingatkan. Saya juga merasakan betul. Kalau ada orang tua yang WA saya, aduh guru bagaimana ya, anak saya kayaknya sudah bosen di rumah. Iya, Mam, sabar ya. Gitu. Justru kadang-kadang saya juga menguatkan orang tua bahwa ya kita harus bersabar dalam kondisi seperti ini. Begitu. Kemudian saya juga orang tua yang saya juga harus ngingetin anak saya, ayo ini sudah jam 7, ayo cepetan. Siapkan bukunya untuk belajar. Nanti ketika guru minta untuk tatap muka, kamu sudah siapkan gitu. Tapi kok berasa Pananang, Pak Guru, kok berasa tugas tuh banyak banget ya sekarang ya gitu ya, kayak numpuk gitu harus diselesaikan gitu kan. Anak juga rasanya kerjakan tugas tuh rasanya kok banyak sekali nggak selesai gitu ya. Mas Fikri. Iya. Gimana? Kalau ya, seperti itu mungkin gimana ya, berasa aja kali ya. Karena pelajarannya banyak gak sih? Sebenarnya pelajarannya, tugas yang kami satu hari hanya, kalau di sekolah kan satu hari kita 9 jam pelajaran ya Mbak Novi ya. Kalau itu sampai jam, kebetulan kami belajar itu sampai jam 14.30, dari jam 6.30. Berapa jam gitu ya, panjang sekali makanya. Nah ketika di rumah kami hanya belajar dari jam 8, berarti mulainya jam 7:30, 7.30 karena kami ada renungan bersama dulu, sampai jam 14. Jadi sebenarnya sudah mulai berkurang banyak. Dan satu hari hanya maksimal hanya 4 mata pelajaran. Iya. Ya. Tapi tugasnya banyak. Kalau gitu untuk anak SD kebetulan. Tapi tugasnya. Tapi semuanya ada tugas gitu ya. Hanya 2 mata pelajaran. Kalau di SD kan sistemnya tematik ya. Di SD itu tematik ya, betul. Ya, tematik. Nah, jadi dalam kegiatan daring yang saya lakukan ini, satu hari itu hanya 1 mapel dalam proyek pelaksanaannya. Jadi harus diselesaikan dalam satu hari itu, sehingga anak itu satu hari itu harus 1 mapel itu diselesaikan. Dan nanti kalau misalnya belum selesai, sekitar jam 5, jam 4 saya teleponin. Yang daring ini Bu, yang online. Saya telepon ini, Pak, Bu, kenapa ini? Sama juga ya Pak Nana ya, sama ya. Ya. Nah, rata-rata yang jadi kendala ada 2. Yang satu HP-nya di bawah orang tuanya, yang kedua orang tuanya banyak pekerjaan, dan tanda kutip yang ketiganya orang tuanya terkadang menunda atau menyepelekan tugas gurunya, sehingga terjadi penumpukan tugas yang mereka anggap sangat banyak sekali. Bukan padahal orang saya sebagai Mas Fikri merasa seperti itu enggak? Sebagai orang tua orang tua dia harus, tapi anaknya yang menunda ya Pak. Anak yang menunda kali, begitu kali ya, atau dua-duanya orang tuanya nunda, tapi juga nunda gitu. Karena dipantau dari pas belajar pagi sama guru mungkin ya. Ya kan di sini kan tugasnya orang tua nih, ini lagi tugas orang tua di sini. Memberikan motivasi dan motivator kepada anaknya. Ayo nak, coba dikerjakan, berikan stimulus agar anaknya lebih semangat belajar. Kalau hanya seorang guru saja memberikan stimulus melalui online, tentunya nggak digubris, tapi orang tua di sini kunci. Kunci pembelajaran di rumah itu adalah orang tua, di mana orang tua memberikan stimulus, motivasi kepadanya. Kalau orang tuanya aja menganggap bahwa pembelajaran ini terlalu banyak tugas, maka nanti anaknya berpendapat bagaimana lagi. Jadi bagaimana kita menanamkan hal positif kepada anak itu sehingga anak itu bisa menyelesaikan tugas itu pada hari ditentunya. Karena kedisiplinan
sini dilatih oleh anak-anak. Penting banget nilai kedisiplinan. Oleh sebab itu, makanya terkadang kepada orang tua saya minta untuk tolong Bu ya, ini kan cuma sedikit aja ya, sedikit aja cuma buat video, selesai kirim baru, karena satu hari satu materi. Bayangkan seorang guru dalam satu hari ada 4 mapel yang dia selesaikan, itu 4 mapel itu ada keterampilan, ada pengetahuan yang harus dia kerjakan, diselesaikan dalam satu hari. Bubar otaknya. Nah, tapi orang tua hanya orang tua itu hanya 1 mapel aja dalam satu hari, masih bilang, waduh banyak sekali. Terus nih, ya Allah, belum nih. Mas Fikri. Ya, gimana? Mas Fikri. Boleh cerita dikit nggak sebenarnya pas ada imbauan belajar dari rumah ini, terus apa sih jadi guru kan harus mendengar orang tua? Betul. Itu yang kita nggak tahu gitu di balik itu. Terus antusiasme anak pasti yang paling terasa itu yang paling kelihatan antusiasmenya justru dari kelihatan sama orang tuanya gitu kan. Gimana Mas Fikri, coba ceritain? Ya, ini kembali lagi ini merubah kultur gitu ya, yang awalnya kita belajar di sekolah, akhirnya belajar di rumah, berat banget gitu kan. Ini soal bangun tidur aja gitu ya. Apalagi sekarang Ramadan gitu ya, kita jam 3 udah harus bangun gitu ya. Ini tidur lagi pagi, boro-boro mau bangun jam 8, jam 9 gitu kan. Gitu loh. Sekali lagi, ini harus efektifnya belajar sore atau malam begitu. Nah, sekali lagi, karena buku paket yang harus dikerjakan ya, buku paket gitu ya, itu banyak sekali berasa gitu, karena ketunda mungkin ya. Nah, tapi saya mensiasati begini, ini harus ada pengalaman yang baru nih dengan belajar dari rumah misalnya gitu kan. Saya akhirnya ngutang-ngutik nih, ini harus ada kreativitas biar tidak membosankan begitu loh. Nah, tapi sekali lagi ini di luar dari petunjuk, di luar dari silabus atau di luar dari yang dilakukan, yang diarahkan oleh sekolah. Misalnya saya bikin percobaan apa sederhana dengan memanfaatkan alat-alat, bahan-bahan yang ada di rumah atau yang ada di halaman rumah misalnya gitu ya. Misalnya membuat listrik dari tenaga kentang, kemudian membuat uji coba letusan gunung api dari ragi makanan gitu kan, begitu. Akhirnya saya membuat pengalaman-pengalaman baru biar tidak bosan gitu ya. Kalau membuat kentang mungkin ada dari tema pelajaran ya, Pak Guru ya. Nah, tapi ada kreativitas lain yang di luar dari silabus, dari pelajaran sekolah gitu ya. Nah, itu sebenarnya cuman sekali lagi itu nggak bisa dikumpulin ke guru ya, ini di luar pelajaran kita begitu kan begitu. Nah, itu siasat saya untuk membangun semangat belajar dari rumah ini, karena kalau mengikuti tugas harian rasanya boring sekali gitu loh. Dan ini nggak ada semangatnya sama sekali gitu kan. Harus dipaksa jadinya gitu loh. Dipaksa terus, ya saya juga harus dipaksa begitu. Nah, membangun semangat ini akhirnya dengan begitu, bikin percobaan, bikin kegiatan, membuat sesuatu, bikin misalnya layar tancap manual di rumah, TV manual gitu, atau percobaan lampu, apa begitu ya. Begitu, Pak Nanang bikin begitu ya. Apa salah begitu, Pak Nanang atau Ibu Dwi gitu ya? Bagaimana saya? Atau yang seperti itu bisa nggak jadi masukan pekerjaan kreatif, pekerjaan rumah kreatif? Boleh nggak begitu gitu loh. Walaupun saya kumpul nggak ada nilainya, saya nggak peduli lah. Yang penting ini ada proses belajar di rumah gitu. Oke. Kalau menurut saya sih, ya. Kalau menurut saya itu boleh. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa dari kreativitas orang tua. Kita harus hargai kreativitas orang tua itu untuk dikumpulkan untuk menjadi motivasi kepada anaknya. Nah, tips saya ya untuk menghadapi keboringan siswa. Yang pertama adalah saya tidak berstandar pada buku teks, tapi berdasarkan KD, di mana anak akan belajar untuk membuat video sendiri. Itu mereka sangat senang merekam dirinya sendiri untuk berekspresi depan video, itu mereka sangat senang. Kedua, seperti itu. Mereka mempresentasikan hasil pembelajaran itu sangat senang. Seperti like-nya wartawan atau pembawa acara, mereka sangat senang sekali. Anak murid saya termotivasi untuk itu. Bahkan mereka sampai berulang-ulang. Saya kasih feedback. Nah, ini kayaknya kurang ke tengah deh fotonya. Mukanya kelihatan separuh aja. Oh ya, Kak, Pak. Sebentar, Pak. Mak.
perbaikin, nah gitu. Jadi ada semangat dia untuk melakukan itu. Jadi saya tidak berfokus pada buku tema, karena di dalam buku itu selalu soal. Sementara kemampuan orang tua tanda kutip di rumah itu, kalau dikasih soal lebih baik dia dikasih tugas prakarya daripada dikasih soal ya. Ya. Yang berikutnya lagi adalah membatasi waktu belajar. Maksudnya waktunya libur ya libur, jangan dipakai untuk belajar, karena itu hak dari anak-anak. Ya? Iya, hak anak-anak itu di situ. Waktunya libur ya libur. Kebiasaan tidur. Nah, tidur silakan. Jadi kan kita sepakat nih. Bangunnya jam 9, Pak. Jam 9, jam 10. Ya. Nah, kalau bangun jam 9, jam 10 kan tinggal ditelepon dari orang tuanya nih. Ayo orang tua, bagaimana? Gimana Ibu Dwi gimana? Boleh bikin sesuatu? Saya setuju sekali dengan Pak Fikri ya. Jadi saya juga sama melakukan hal yang sama ke anak saya. Kebetulan anak saya kelas 1 SD. Jadi kalau misalnya mereka anak saya dapat tugas tentang prakarya, kayak tadi disampaikan Pak An ya, dapat tugas prakarya. Saya ikut mengerjakan, membantu. Jadi dia juga akan senang, akan termotivasi bahwa gini, oh iya, ini bundaku mau kok ikutan ngerjain. Ayo udah deh saya kerjain juga. Seperti itu. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi kadang-kadang saya kasih contoh, saya juga sudah ngerjain loh nak, nih ngerjain begini. Sebenarnya kalau saya kadang ada orang tua yang kirim foto ke saya begitu ya, kirim foto, Bu Dwi si Ani ngerjain ini loh tadi, belajar ini loh, ada nggak sih hubungannya dengan materi fisika? Memang nggak ada sih Mam, tapi nggak apa-apa, boleh. Itu untuk mengatasi supaya mereka nggak bosen. Boleh aja. Kadang-kadang saya selingin anak saya dengan main. Ada permainan yang namanya saya punya permainannya sebenarnya simple. Permainan namanya kebun pelukan. Jadi saya bikin sendiri, ya bikin sendiri. Mungkin ada di satu produk juga ada yang menjual itu. Tapi saya bikin sendiri. Jadi saya ada pertanyaan-pertanyaan. Misalnya makanan favorit saya apa? Nah itu nanti saling menjawab. Jadi itu untuk mengatasi kebosanan. Kemudian saya setuju dengan Pak An tadi bahwa kalau waktunya libur ya libur. Hari Sabtu, Minggu ya libur saja. Kalau memang belajar dari jam 8 sampai jam 2, ya selesaikan di jam itu. Jadi anak juga nggak akan berpikir bahwa saya justru belajar di rumah itu 24 jam. Capek. Kerjain seperti itu. Iya, betul. Nah, pengalaman saya juga, saya sebagai orang tua gitu ya, pengalaman ketika awal-awal belajar di rumah, tugas itu ditumpuk. Ya udahlah besok aja lagi. Lama-lama numpuk. Nah, akhirnya kami komitmen, saya, suami saya, dan anak saya komitmen. Ayo kita selesaikan tugas satu minggu kemarin. Harian ya. Untuk kedepannya harian harus selesai. Sehari harus selesai. Jadi enak nih, sekarang sudah mulai, mungkin karena saya sudah 1,5 bulan di rumah, gitu ya. Sudah dapat polanya. Jadi sudah mulai, iya sudah dapat pola, akhirnya enak ya, sudah kita sama-sama kerjanya enak, seperti itu sih. Sebenarnya banyak banget sih pengalaman yang di satu sisi kalau saya sebagai orang tua saya bersyukur juga karena saya punya waktu yang lebih banyak dengan anak-anak. Saya bisa perhatiin anak-anak juga. Bagaimana kita mengajarkan disiplin terhadap anak-anak. Ada sisi positifnya juga. Sisi negatifnya tentu saja ada juga sih. Oh ya, Bu Dwi bisa bertanya sedikit? Boleh Pak An, silakan. Iya, ini kan kita kan pembelajaran online ya. Tentunya dalam pembelajaran online pulsa kuota itu guru ditanggung sekolah atau ditanggung dari ini sensitif ya, agak sensitif. Tadi saya mau nanya itu. Guru-guru berat nggak nih di kuota akhirnya? Ditanggung sendiri apa tanggung sekolah? Kan ada imbauan dari Menteri Pendidikan ya mengatakan bahwa dana BOS ini tanda yang bisa boleh untuk boleh dipakai ya. Untuk penggunaan pembelajaran online, pembelian kuota. Intinya begitu kan? Iya, pembelian kuota. Nah, tanda kutip disesuaikan dengan kemampuan sekolah itu sendiri. Kalau di sekolah saya sendiri, saya mendapatkan anggaran 1 bulannya 100.000 dari sekolah saya untuk gurunya. Tapi untuk muridnya belum dikasih karena anggarannya tidak cukup. Gitu. Bagaimana di tempatnya Dwi? Bu Dwi. Gimana Bu Dwi?
Apalagi full daring ini ya, ada Google Classroom segala ya. Iya. Oh, nge-lag lagi nih kayaknya. Nge-lag. Oh, bisa. Oke. Ya. Iya. Silakan Bu Dwi, gimana? Kebetulan kalau ditanya, ya udah bisa ya, bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Kalau ditanya uang pulsa, kuotanya diganti, saya kuota untuk pembelajaran sama. Nge-lag lagi. Ini di dekat ibu kota loh Pak gitu. Iya. Nah, ya udah bisa lagi. Silakan. Udah bisa. Ya apaan kalau ditanya kuotanya bagaimana? Ya kami beli sendiri. Tidak ada Gitu penggantian gitu ya? Memang kami tidak ada penggantian, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan masih menyediakan gaji buat kami begitu ya, sehingga itu masih bisa terpenuhi begitu. Ya memang kalau dibilang harus berkorban, ya inilah proses yang harus kita alami. Kita harus berkorban juga. Kalau ditanya berapa kuotanya dibanding biasanya setiap bulan mengajar di sekolah dengan sekarang, pasti jauh berbeda. Seperti itu. Tapi ya namanya pengorbanan. Betul Pak An ya? Iya, pengorbanan itu sangat berharga sekali. Betul. Iya. Kalau Pak An kan berkorbannya telepon, kemudian naik motor, harus keluar. Kalau saya pengorbanannya ini. Itu pengorbanan. Seperti itu sih. Jadi setiap tahu sebulan berapa? Kalau ditanya diganti apa tidak ya tergantung. Kalau pengeluaran sebenarnya tuh berapa Bu Dwi, Pak Nanang? Kalau tadi penggantian dari sekolah 100.000 sebenarnya pengeluaran aslinya itu berapa? Kalau aslinya itu 150.000 kalau kegiatan seperti ini. Cuma ya dari sekolah sanggupnya 100.000 ya dikasih 100.000, dan itu pun kepala sekolahnya, untungnya kepala sekolahnya open mind dan terbuka bahwa memang ada dana yang ada seperti ini harus disalurkan, dan ini sangat penting keterbukaan seperti ini untuk sekolah-sekolah lain untuk menunjang guru-guru yang berada di pelosok maupun yang di kota-kota. Toh kita tidak tahu sampai kapan ini pembelajaran seperti ini berlangsung. Bakal lama, sampai terus iya, bakal lama. Kalau sampai lama terus lama, jeritan orang tua untuk membeli kuota atau modem itu sangat mengerikan loh Pak ya. Bahkan mereka ngomong sendiri, Pak, saya ini sudah habis segini. Pak Fikri sendiri sudah tahu kan berapa banyak sudah pulsa yang habis untuk membelikan kuota. Dan terus menerus, dan ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Skulasinya untuk ke siswa itu bagaimana, dan harus diperjelas lagi. Sehingga pemberian dari orang tua, dari sekolah itu dapat dimonitoring, dapat diawasi, dan dapat ditindaklanjuti langsung ke siswanya. Sehingga guru dapat belajar dengan tenang dengan akses internet yang telah disiapkan oleh sekolah. Siswa yang dibantu dengan akses internet tidak merasa keberatan dengan pembelian pulsa. Akhirnya terjadilah namanya pembelajaran yang efisien dan efektif dan tidak membebani sama sekali. Itu yang kita cari. Kalau saya sih begini Pak aja prinsipnya. Kadang kan tugas itu disuruh upload ke WhatsApp ibu gurunya ya. Nah, nanti ibu gurunya lagi posting lagi di grup orang tua gitu kan. Gitu ya. Misalnya bikin video ini, bikin apa, bikin itu gitu ya. Saya sih khawatirnya ini akan memperlebar kesenjangan itu tadi, fasilitas dan akses ya. Makanya saya kepinginnya sih kalau diserahin ke ibu guru udah cukup disampaikan di ibu guru aja, jangan sampai wali murid atau orang tua yang lain tahu begitu loh. Karena tidak semua orang tua mungkin seperti saya masih ada akses internet gitu loh. Tidak semua orang tua mungkin punya handphone, smartphone ya gitu ya. Saya bisa tapi belum tentu orang tua yang lain mampu begitu loh. Nah, prinsipnya sih saya berharap para ibu guru Pak Nanang dan Ibu Dwi bisa memahami kondisi dan mempertimbangkan adanya kesenjangan ini begitu loh. Macam-macam sih faktornya ya, kesenjangan akses, fasilitas gitu ya. Saya berharap sih para ibu guru bisa melihat kondisi di rumah ya. Kalau SMP mungkin ada istilahnya ini mengisi apa itu ibu guru sebelum itu kan, sebelum mereka masuk itu apa istilahnya? Mengisi apa? Absen. Absen? Bukan. Kalau mereka
setiap murid itu punya apa riwayat misalnya saya kondisi keluarga begini apa itu? Apa data sih? diri siswa. Buku induk atau apa buku ya? induk. Induk Ya, ya. buku induk siswa. Data diri Ya, siswa. buku induk siswa. Di situ dijelaskan semua keadaan siswa tersebut. Background-nya ya. Background. Iya, dari penyakitnya, latar belakang pekerja orang tuanya, sampai nilai-nilainya semuanya di buku induk tersebut. Ya, mungkin barangkali itu ya, Kalinot ya. Ini kita udah lewat dari asik nih, asik. Udah asik Tadi juga udah masuk ya tadi harapan-harapannya ya. Ya. Masing-masing deh kita menyampaikan kalimat penutup apa nih. Oke. Silakan Pak Nanang kali ya. Oke, buat saya sendiri untuk terutama untuk para guru yang ada di Indonesia, terutamanya jangan patah semangat atau patah arang untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Ini adalah sebuah tantangan baru buat kita untuk selalu berpikir kreatif dan berinovatif untuk melaksanakan suatu pembelajaran. Mungkin ini adalah ladang amal buat kita untuk kedepannya nanti. Kita tidak usah memikirkan seberapa banyak kita berikan kepada orang, tapi seberapa bisa kita berikan kepada mereka agar mereka lebih memahami dan mengetahui bahwa prinsip dalam pembelajaran itu bukan dari kita, tapi dari alam itu sendiri. Dan kemudian buat untuk murid-murid sekalian atau untuk anak siswa peserta didik se-Indonesia Raya, tentunya kalian sangat merindukan dengan pembelajaran di kelas. Bapak juga sangat merindukan sekali dengan pembelajaran di kelas. Melihat wajah dan antusias serta kecentilan-kecentilan kalian itu sangat mengangankan kami semua. Jadi saya harapkan anak-anak proses pembelajaran ini menyenangkan, lakukanlah yang positif dengan hal yang baik dan sesuai dengan hobi kalian untuk menghilangi keboringan kalian. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat Bu Novi dan Pak Fikri, Bu Dwi yang sudah bersama-sama kita melaksanakan kegiatan ini berpendapat untuk saling memberikan motivasi, memberikan suatu pendapat tentang hal-hal yang harus kita lengkapi dalam menjalani kegiatan kita untuk kedepannya. Terima kasih. Bu Dwi boleh lanjut? Ya. Kalau dari saya pribadi, sebenarnya satu kata saja, yaitu berpikir positif, baik guru, orang tua, ataupun siswa. Guru berpikir positif bahwa apapun apa yang kita kerjakan sekarang mungkin banyak yang kita korbankan. Kalau tadi ditanya kuota dan sebagainya, itu adalah salah satu pengorbanan yang kita lakukan. Tapi percayalah bahwa meskipun kita mengajar dari rumah, kita tetap bisa produktif begitu ya. Kemudian untuk siswa jangan patah semangat, terus belajar. Kalaupun banyak tantangan di rumah, mungkin harus 24 jam di rumah, tidak bisa keluar rumah, tapi banyak yang bisa dilakukan. Kemudian untuk orang tua juga harus berpikir positif bahwa anak di rumah 24 jam belajar itu bukan sebuah beban, tapi justru kita perlu mensyukuri bahwa itu adalah satu hal yang mungkin kita nggak bisa rasakan, bahwa kita 24 jam bisa bersama dengan anak-anak. Kalau kita bekerja, belum tentu kita 24 jam bersama anak-anak. Jadi jangan jadikan sebuah beban bahwa saya harus membangunkan anak, saya harus mengingatkan anak untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa justru kedekatan kita, karakter anak, kita bisa bentuk sendiri dari orang tua 24 jam. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Makasih banyak Mas Fikri, mau kasih harapan sebagai murid. Kalau saya ini kesempatan buat merdeka belajar ya, Pak Guru Ibu ya. Dan kesempatan kita untuk menemukan pola pendidikan sesuai dengan karakter kita gitu ya. Kita boleh berkiblat dengan pendidikan di luar negeri dan segala macam, tapi sekali lagi bahwa barangkali di sekitar kita, di lingkungan kita, di rumah kita justru jadi laboratorium pendidikan yang sangat berharga sekali gitu kan. Barangkali di lingkungan kita justru kita bisa belajar langsung. Ini kesempatan buat merdeka belajar, berkreativitas gitu kan, sesuai dengan karakter bangsa kita sendiri, karakter kita gitu ya. Gitu aja. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Amin. Dan kita semua bisa bersama-sama bertatap muka lagi begitu ya, langsung dengan ibu guru dan anak-anak gitu ya. Begitu, Ibu Guru, terima kasih ya.
Pak Guru. Iya. Oke semuanya, makasih banyak Bu Dwi, Pak Nanang, Mas Fikri waktunya ya. Semoga kapan-kapan kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Amin. Maaf Terima mengganggu kasih, Mbak Bu Dwi Nana. ya. Oke, Bu Dwi maaf mengganggu ya. Nggak apa-apa ya, Pak Nanang ya. lumayan nih 1 jam lebih. Gak apa-apa, gak apa-apa. Makasih banyak sharing-sharingnya semuanya ya. Saya Terima pamit kasih ya. Pan, luar biasa, Pan, luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Nanang ya. Mari kita Hebat, tutup ya. keren Oke. semuanya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.